Sore itu, Lili melepas rasa lelahnya lebih awal karena Lili baru pulang dari bekerja yang menyita waktu dan tenaga. Dia membaringkan tubuhnya untuk beristirahat tanpa memikirkan lagi keadaan di sekelilingnya. Di kamar itu, Lili memejamkan matanya dan membiarkan pikirannya untuk melupakan semua yang dia lalui hari itu. Pintu kamarnya tertutup rapat, bahkan jendela pun sudah tidak terbuka lagi. Nafas Lili mulai perlahan, sedikit demi sedikit. Suara-suara di sekitarnya juga mulai memudar. Kesadarannya hanya sebatas di mana Lili sedang berada. Lili menyempatkan penglihatannya ke arah jam kecil yang ada di kamar. Terlihat terarah jarum di angka 6. Redup cahaya dari kain tirai jendelanya menandakan bahwa hari itu masihlah sore. Tidak urungkan niat melepas lelahnya, Lili hanyut dalam ketenangan dan tertidur lelap. Rumah yang Lili tempati adalah rumah yang dahulunya telah kosong bertahun-tahun tanpa penghuni. Dan Lili baru beberapa tahun saja tinggal di situ. Lili tinggal bersama dengan ayah ibunya dan dengan beberapa saudara kandungnya. Tidak banyak yang Lili tahu akan asal-usul tempat tinggal itu. Beberapa kali Lili terbangun tanpa membuka matanya yang sudah terpejam lama dalam tidur lelahnya. Mendengar suara yang sayup-sayup dari luar kamar, entah percakapan keluarga Lili ataupun aktivitas orang-orang rumah saat itu. Kamar menjadi gelap karena sore sudah berganti malam. Cahaya dari matahari sore yang tampak di jendela sudah berganti penerangan lampu dari luar rumah. Dalam tidurnya, Lili tidak tersadar akan apapun yang terjadi karena begitu lelahnya. Tiada suara lagi, suasana malam, aktivitas orang-orang sekitar berhenti. Karena malam semakin larut, semakin hening. Dalam gelap malam, tubuh Lili terbaring menghadap jendela kamar. Di dinding dekat jendela tergantung tas boneka berbentuk beruang yang lucu menggemaskan. Tersadar masih dalam mata yang tertutup. Satu persatu, kelima indera Lili mulai terasa. Udara yang sejuk berganti hawa panas. Sesak, nafas Lili yang tenang semakin terganggu. Hidungnya terlintas bau anyir. Lili merasa semakin tidak nyaman
Kesadarannya kian penuh, akan tetapi tubuhnya lemas. Menggerakkan jari pun tidak sanggup. Di dalam hati, Lili bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan tubuhnya? Apa yang sedang ia alami? Terasa mimpi buruk. Lili berusaha mencari-cari suara di sekitarnya. Senyap. Tidak ada seorang pun. Perlahan mencoba membuka matanya. Walaupun sempit, penglihatannya tertuju langsung ke arah tas boneka itu tergantung. Pandangannya yang sempit itu menerawang sosok yang sulit ia kenali. Nafasnya terengah-engah melihat wujud wajah yang tampak di kegelapan. Kulitnya mengelupas, sobek. Terlihat daging-daging bercampur hingga tak berbentuk layaknya wajah manusia. Bersimbah merahnya darah memenuhi seluruh rupa itu. Rambut hitam tak beraturan, bercampur basah dengan darah. Wajah itu menjijikkan, tergantung, mengerikan. Di tempat di mana tas boneka berada, tas boneka lucu itu menjadi penampakan wujud kepala berwajah hancur, menakutkan. Kengerian yang dirasakan Lili semakin menjadi saat wujud wajah itu memperlihatkan mata yang terbelalak besar, seolah-olah akan lepas. Ingin segera bangun, namun Lili tidak sanggup. Berat hingga mata itu melirik tajam tepat ke arah Lili yang terbaring lemas dan sesak. Keringat Lili deras bercucuran. Mulut Lili berusaha untuk berteriak, berharap dapat memanggil siapapun yang ada, siapapun yang mendengar. Namun sia-sia. Memejamkan mata pun tidak bisa. Di tengah ketakutan dan kengerian yang dirasakan Lili, yang tidak ada daya. Tidak disangka, akhirnya salah satu tangan Lili berhasil menggapai tombol lampu yang berada tidak jauh dari tubuhnya yang terbaring lemas itu. Seketika ruang kamar yang gelap berubah terang. Mulutnya yang tidak bisa bicara tadi dapat mengucap, bahkan teriak histeris, meminta tolong oleh siapapun yang mendengarnya. Lampu kamar menyala terang. Seketika itu, wujud wajah mengerikan juga berubah kembali
menjadi tas boneka kepunyaannya yang tergantung di dinding kamar dekat jendela. Sekejap, bagaikan fata morgana, sampai Lily meragukan perasaan dan penglihatannya sendiri. Tidak lama, mendadak pintu kamar terbuka. Dengan cemas, adik Lily bergegas masuk ke kamar itu karena mendengar teriakan yang keras Lily membangunkan seisi rumah, mengkhawatirkannya. Cerita pengalaman Lily ini tidak cukup di sini saja. Dia masih mengalaminya satu persatu kejadian yang terbilang menakutkan di rumah itu.